bekerja. Dan untuk latar belakang dan hal-hal yang lebih lanjut akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah kami. Karya ilmiah kami ini berjudul Sipera, atau bisa disebut juga penggunaan website Sipera sebagai wujud dari digitalisasi administrasi di sekolah. Jadi, yang melatar belakangi mengapa kami memilih ide Sipera, membuat website Sipera ini. Yang pertama yaitu pengantar. Bisa dikatakan informasi saat ini adalah informasi yang bergerak begitu cepat. Jadi bisa dikatakan melatar belakangi itu sebagai pengantar informasi. Kemudian yang kedua, ada pentingnya teknologi dalam administrasi sekolah. Teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi di sekolah, khususnya di SMA Negeri Bali Mandara. Teknologi sering sekali dipakai untuk urusan administrasi. Kemudian yang ketiga, Sipera sebagai solusi digital. Kemudian yang keempat, dampak positif dan implikasi lebih lanjut. Kemudian yang kelima, dalam era modern diwarnai kemajuan teknologi, informasi perubahan mendasar terjadi dalam pendidikan termasuk administrasi sekolah. Keenam, dengan penerapan teknologi seperti Sipera, efisiensi dan efektivitas administrasi dapat ditingkatkan, mengatasi hambatan manual serta membuka pintu dampak positif terhadap lingkungan. Kemudian yang ketujuh, penelitian tentang penggunaan website Sipera ini, bentuk digitalisasi administrasi sekolah, memiliki potensi memberikan wawasan tentang dampak positif terhadap efisiensi, akurasi, dan transaksi. Kemudian yang kedelapan, dampak lingkungan kontribusi pada pengembangan pendidikan dan kualitas layanan sekolah di era digital serta memberikan panduan bagi penerapan teknologi serupa di lembaga pendidikan lainnya. Kemudian pembahasan. Nah, jadi untuk pembahasan itu apa sih itu Sipera? Sipera merupakan sistem informasi pengolahan surat SMA Negeri Bali Mandara, yang dimana merupakan sebuah platform digital yang dimana mempermudah siswa dan staf dan pengurus administrasi khusus di bidang persurat-suratan. Tujuan dari Sipera ini menganalisis dampak implementasi website Sipera tentang efisiensi proses administrasi sekolah, khususnya dalam pengajuan dan pengelolaan surat dispensasi kehadiran sekolah dan izin keluar sekolah. Nah, adapun rumusan masalah. Kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sih implementasi website Sipera ini sebagai alat digitalisasi administrasi di sekolah, mempengaruhi efisiensi pengelolaan surat dispensasi, kehadiran sekolah, surat dan izin keluar sekolah, serta bagaimana dampaknya terhadap pengalaman si penggunanya. Kemudian kedua yaitu apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam website ini dan bagaimana keefektifan serta kepuasan warga sekolah terhadap penggunaan website Sipera ini. Kemudian adapun manfaat penelitian. Yang pertama tentunya peningkatan efisiensi. Penelitian ini dapat membantu sekolah, terkhususnya SMA Bali Mandara, dalam proses administrasi melalui teknologi digital, seperti pembuatan website Sipera ini. Kemudian manfaat penelitian yang kedua yaitu transparansi informasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana tingkat transparansi informasi yang dapat diberikan oleh website
kepada berbagai pihak terkait. Kemudian yang ketiga ada dampak lingkungan positif. Penelitian ini juga akan mengukur dampak positif penggunaan teknologi dalam administrasi sekolah terhadap lingkungan, terkhususnya dalam mengurangi penggunaan kertas. Untuk tinjauan standar tersendiri, kami ada 3 bagian, yaitu administrasi, digitalisasi, dan website. Administrasi merupakan serangkaian proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengadilan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, uang, dan informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua itu adalah digitalisasi. Digitalisasi adalah transformasi dari proses aktivitas dan informasi ke dalam bentuk digital atau komputerisasi. Yang ketiga itu ada website. Website adalah sebuah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Halaman-halaman ini biasanya berisi informasi, konten visual, atau interaksi dengan pengguna. Website ini dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi, informasi, hiburan, ataupun bisnis, dan dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti handphone dan komputer. Next. Baik, jadi terima kasih kembali lagi bersama dengan saya. Untuk di metode penelitian sendiri kami menggunakan yang pertama itu telah pustaka, yang biasanya metode ini biasa kami gunakan dalam meneliti sebuah karya ilmiah, yang biasanya ini berisi kami akan meneliti sebuah jurnal-jurnal yang terdahulu yang biasanya akan memberikan keterkaitan dengan ide yang akan kami gunakan. Dan yang kedua itu ada observasi. Observasi adalah suatu kumpulan data dengan cara memberikan sebuah pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Jadi kami di sini meneliti sebuah website yang bernama Sipera yang biasa digunakan di sekolah kami. Ini apakah efektivitasnya ini sudah berjalan dengan maksimal ataukah belum? Nah, ini yang ketiga atau yang terakhir itu ada wawancara. Wawancara ini adalah sebuah meeting di mana kami akan mewawancara siswa-siswi staf di SMA Negeri Balimantra tentang bagaimana sih keefektifan dan bagaimana mungkin tingkat kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh Sipera ini. Dan lanjut di metode pengolahan data dan metode analisis data ini menggunakan penelitian yang menggunakan teknik analisis kualitatif. Jadi metode ini menghasilkan data deskriptif yang merupakan data tulisan yang nantinya itu berasal dari wawancara atau klasifikasi terhadap narasumber, observasi, dan juga dokumentasi. Dan juga penelitian kualitatif ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen seperti jurnal dan makalah. Dan juga yang terakhir, penelitian kualitatif ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen tertentu. Next. Oke. Jadi ini adalah sebuah presentasi yang menunjukkan bagaimana tingkat keefektifan dari Sipera ini lewat data yang kami berikan secara acak dengan menggunakan Google Form. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi untuk tingkat keefektifannya mencapai 96,8% dari jawaban narasumber. Dan untuk kepuasan dari Sipera ini mencapai tingkat 100% dari narasumber yang kami tanyai. Next. Nah, ini adalah hasil dari pembahasan apa sih fitur-fitur yang terdapat di dalam Sipera ini. Yang pertama itu ada disposisi surat yang berada di paling ujung sana, ini bisa dilihat. Jadi disposisi surat ini adalah suatu bentuk fitur yang biasanya digunakan oleh kepala sekolah untuk mendisposisi sebuah surat yang nantinya akan direalisasikan oleh Wakasek dengan bidangnya tertentu. Misal mungkin akan kepala sekolah memberikan sebuah disposisi surat untuk kegiatan siswa. Nanti Wakasek kesiswaan yang langsung akan mengeksekusinya. Dan lanjut juga fitur surat masuk. Jadi ini adalah sebuah fitur yang dimana biasanya ada mungkin surat undangan untuk lomba-lomba yang akan datang ke sekolah kami, itu biasanya akan direkam di sini. Nanti di sini akan didata berapa surat yang masuk, tidak hanya lomba saja, mungkin surat undangan yang dari pihak luar ke sekolah
akan datang dan juga direkam di sini. Dan juga yang ketiga itu ada fitur surat keluar. Fitur surat keluar itu adalah semacam pembuatan fitur surat undangan dari sekolah ke pihak luar. Dan ini hampir sama fiturnya dengan fitur surat masuk, hanya saja ini berhubungan dengan bagaimana dari sekolah memberikan surat kepada pihak luar. Dan juga yang keempat itu ada fitur arsip surat keluar. Fitur surat arsip keluar ini adalah sebuah pengarsipan, dan ini juga tidak hanya surat keluar saja, tapi juga surat masuk bisa ditampung di sini karena ini sudah dijadikan satu. Jadi seluruh buku besar persuratan sudah disimpan di dalam website ini. Nah, dan yang terakhir ini adalah fitur pemasaran surat keluar atau biasanya disebut dengan fitur pemasaran surat tugas, yang biasanya kami mengikuti Bapak, kami akan memesan surat di sini dan nantinya kami juga akan mengajukan sebuah proposal yang nantinya akan diisi lewat Google Form. Jadi di saat pertama kali kita masuk ke dalam fitur ini, kita akan langsung diarahkan ke Google Form. Nanti akan kita diminta mengisi data diri dan keperluan apa saja yang akan kita ikuti seperti lomba dan lain-lain. Dan untuk website ini sudah ada QR code-nya, mungkin sudah bisa diakses, namun terkhusus di internet SMA Negeri Bali Mandara seperti ini. Next. Nah, untuk kesimpulan yang kami dapat adalah pertama yaitu Sipera merupakan sebuah website yang mempermudah siswa, guru maupun staf dalam modul administrasi khususnya di bidang persuratan, dan dapat yang juga dari berbagai fitur web ini selain yang untuk menggunakan siswa dan guru, tapi ini memudahkan juga para staf persuratan untuk merekam sebuah surat-surat yang mungkin nantinya akan biasa siswa ataupun guru mereka surat, nanti ini akan direkam di dalam website ini. Yang kedua, saya juga dari jawaban dari para narasumber yang telah kami wawancarai, rata-rata jawabannya menunjukkan respon yang positif dengan adanya website ini. Dan yang terakhir, selain yang tadi kami wawancarai secara mungkin online ataupun chat, ini juga terlihat dari hasil tadi lewat Google Form yang menunjukkan tingkat keefektifan dan kepuasan dari website ini yang sangat tinggi, yaitu mencapai 96,8% dan juga tingkat kepuasannya setinggi 100%. Next. Ya, dan untuk caranya bisa dilakukan oleh Untuk caranya sendiri, dengan berlanjutnya perkembangan teknologi penting bagi sekolah untuk terus mengikuti tren digitalisasi guna menjaga relevansi dan daya saing dengan mengelola administrasi pendidikan. Kesimpulannya, penggunaan website sebagai wujud dari digitalisasi administrasi di sekolah memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun, implementasi yang sukses memerlukan komite yang kuat dari pihak sekolah, pelatihan yang tepat bagi staf, dan infrastruktur teknologi yang memadai dengan kelanjutan perkembangan teknologi. Penting bagi sekolah untuk terus mengikuti tren digitalisasi guna menjaga relevansi dan daya saing dalam mengelola administrasi pendidikan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab